dengan merubah tadi 100, ini per hari menjadi 9.400. Oke, itu sudah sangat-sangat kecil. Dan tadi disampaikan oleh Bupati memperhatikan kondisi sekitar. Kabupaten Kota Pemalang 10.000, bahkan lebih banyak lagi kalau kata, karena ada biaya pembangunannya juga dimasukkan ke Kota. Ya, ini kami melihat proporsionalitas banyak sudah 9.600. Jadi mohon izin, dengan 200 rupiah seseorang yang memiliki kios itu pasar ya, kelas 1 itu berarti gedung Budi sama gratisan Kajen gratisan hanya ada 3 ya. Nanti kelas 2 lebih kecil lagi ya. Kelas 2 itu lebih kecil lagi ya. Ini saya ambil contohnya yang kelas 1 yang paling gede. Yang paling gede dulu ya, contohnya daerah kecil kan lebih senang lagi ya, pasti menyesuaikan ya. Oke. Ya, jadi kalau tadinya Bapak Ibu membayar dengan Pergub 58 punya uang total 12 meter 19.000 lebih atau 20.000, sekarang menjadi 9.400. Setuju ya? Oke ya. Oke. Setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju. Ini sudah turunnya sudah drastis ini. Ya. Oke. Sekarang pola Bu Tini, nanti sekarang yang kedua. Sebentar, ini saya tidak tahu ini miliknya sekdanya dibesarkan, ini miliknya sekda nih. Ke protokol miliknya Pak Sekda ini dibetulkan, ini suaranya pelan banget. Ya. Tuntutan kedua, saya bacakan. Memohon kepada pemerintah dalam bertindak untuk perbaikan sarkas yang kurang baik, contohnya pasar Seragi. Ini kami laporkan juga kepada Ibu Bupati. Di pasar Seragi ini, Ibu Bupati memiliki concern yang sangat tinggi terhadap perkembangan pasar. Ini pasar Seragi ini sudah diusulkan melalui pemerintah pusat, melalui relasinya Ibu juga, anggota Golkar, Pak Doni Akbar, yakni pasar Seragi yang membutuhkan anggaran perhitungan kami adalah 3,39 miliar. Beserta yang pasar dan desa Blok C. Ya, ini informasinya, ini Bapak Ibu mohon doa resminya aja lah, berdoa. Ini sudah di pemerintah pusat, Kementerian Perdagangan sedang direview. Mohon didoakan semoga tahun ini bisa terrealisasi. Ya. Jika tidak terrealisir, Ibu Bupati sudah memerintahkan kami nanti di tahun 2023 dibangun. Ya, Ibu Bupati sudah memerintahkan kepada kami menjadi prioritas tahun 2023. Jadi untuk pasar Seragi maupun Blok C biar bisa. Oke. Sepakat ya? Saya tidak saya menolak, dibangun menolak ya. Ada menolak nggak? Terus masih poin 2 ini. Ini sarplasnya juga diperlukan pasar Seragi ya. Yang dari Seragi ada nggak? Macam nggak ada ya. Cuma 1 orang. 1 orang aja? Oh, 2. Nanti diinfokan ya kepada anggota yang lain. Ya. Di sana diperlukan peninggian akses jalan dan drainase, betul nggak? Di mohon izin Bupati sudah beritahu kepada kami, DPD-nya tahun ini akan kita buat. Ya. Jadi nanti Februari insya Allah melalui menjadi perubahan. Coba dikasih tahu DID itu apa maksudnya? DID ini paling gambar gambarnya mau dibuat. AB-nya dibuat dulu. Baru tahun 2023 kita bangun konstruksinya fisiknya. Setuju nggak? Terima kasih yang ya, itu tuntutan yang kedua. Bukan tuntutan, aspirasi lah. Ya. Yang ketiga ini mohon peninjauan kembali mengenai aturan satu tempat satu nama di pasar tradisional. Tadi Bupati menyampaikan, saya kira satu nama satu kios. Ini nama itunya jangan sampai ada kita dominasi satu orang bisa
Setuju kan? Setuju mana kan? Oke ya. Jadi sekali lagi nawa itu dari beliau yang berarti adalah prinsip kesetaraan dan keadilan. Oke. Jadi ini yang kita atur. Tuntutan keempat, tuntutan terus aspirasi itu, sorry, permasalahan sampah yang sering menumpuk yang mengganggu keindahan Pasar Bojong. Mana yang Pasar Bojong? Ada nggak? Pasar Bojong, Ibu memerintahkan sudah diperbaiki. Hari itu juga Bu, saya laporkan hari Senin tanggal 17 kemarin sudah diperbaiki, perlu dicek. Jadi beliau terus memerintahkan, insya Allah kemarin sudah diperbaiki. Saya sudah komunikasikan dengan kepala dinas perkimnya, kontainernya, ya, masalahnya. Ya, Pasar Bojong perlu bisa dicek. Kalau masih belum sesuai, laporkan. Ya. Sudah dikirim kontainer baru di situ ya? Ya, perbaiki kontainernya. Sudah diperbaiki kontainernya. Oke, sudah dicek Mas? Belum ya? Belum dicek. Ini yang aspirasi yang nomor 4. Singkat lagi. Aspirasi kelima, penertiban kembali keberadaan organisasi pedagang dalam satu pasar sehingga tidak membingungkan. Saya mohon izin saya tanya ke dinas pasar, kepala dinasnya. Kita ada berapa pasar berdiri? 12. Ya, insya Allah 12, 10 tidak ada masalah. Organisasinya hanya ada satu berkembang dengan baik. Opsinya di situ jalan. Ini yang harus menjadi PR, terutama ini kayak ketua DPD APSI, Pak Masra, Pasar Kedunguni dan Pasar Wiradesa ini ayo sembuyuk musyawarah biar menjadi satu. Siap ini? Siap. Rakeras. Siap. Siap. Ya, ini PR-nya. Kita hanya ingin ada satu nanti yang berkomunikasi dengan pemerintah melalui dinas. Ya, ini masih ada PR. Saya kira kita yakin ketua DPD APSI yang baru, insya Allah bisa bergerak. Ini yang aspirasi kelima ya. Aspirasi keenam, Pasar Kedunguni menuntut perpindahan pedagang ke pasar baru untuk segera direalisasikan. Jadi di prolog saya kira Ibu tadi sudah jelas, kita akan segera pindah. Ibu memberitakan kami, insyaallah sebelum Lebaran ya, sebelum puasa ya, berarti kurang lebih pada bulan Maret ya, kira-kira bulan Maret. Ini nanti setelah pertemuan ini kami teknis lengkap bersama dinas ini saya akan menyelesaikan produknya, terutama yang pedagang lama kita akan prioritaskan. Ibu Bupati tadi sudah menyampaikan tidak memiliki kepentingan apapun, ya, sangat jelas saya kira. Jadi nanti kita masih punya PR Pasar Kedunguni dan Pasar Wiradesa. Di Kedunguni Wiradesa ini saya sebelum kesini tadi diskusi dengan Bang Asraf, Ketua APSI sama Mas Ruben. Sekaligus nanti ini mohon kesediaan kawan-kawan para pedagang nanti kita tertib menggunakan retribusi ya, BNKB transparan, tercatat. Setuju ya? Insya Allah retribusi opo besok akan jelas kok timbang jatah atau dinas. Yang penting dengan bayar retribusi ini dipertanggungjawabkan ya. Ini yang pasar Kedunguni. Yang aspirasi ketujuh, penertiban pedagang eceran yang berada di sekitar pasar yang sangat mengganggu pedagang pasar resmi yang memiliki los. Ini khususnya pasar baru, insya Allah pedagang eceran ini semua sudah didata, sudah ada database-nya.
pasar desa tidak boleh diberi ruang untuk tumbuhnya, munculnya pedagang eceran. Pedagang eceran harus dikasih tempat. Ya, setuju ya? Setuju. Ini kebijakan dua yang kami lakukan. Ini yang aspirasi ke-8 ini. Aksi komisariat yang berada di pasar tradisional minim dana operasional. Tidak mohon diupayakan sumber dana untuk kegiatan operasional. Ini saya nanti ini agak sulit, tapi nanti ada rasa khawatir memiliki ketua DPD aksi kayak Pak Asraf, nanti Pak Asraf yang akan jawab. Aspirasi ke-9, penindakan tegas terhadap pedagang yang sudah tidak berjualan walaupun sudah dilayakan SP3. Ini kami jawab, saya sepakat saya kira, bukan juga sepakat, ini pedagang yang tidak aktif kita akan Bersihkan. sesuai dengan aturan mekanismenya sudah kita atur, berapa bulan tidak berjualan sudah ada semua. Jadi tidak usah jauh-jauh, kita akan buka aturan ya. Jadi sudah diberi ruang untuk pedagang dan jualan kan mubazir semua. Semangat ya? Yang terakhir ini tambahan ini, nomor 9 sampai nomor 10 tulisan tangan ini. Saya masih simpan ini. Pasar hewan kajen untuk dibuka kembali. Perintah Ibu Bupati jelas. Ini Ibu sudah beritahu kami untuk bisa dibuka kembali. Insya Allah akan kita buka waktu secepatnya. Dinas tadi sudah mengurus. Ya. Mungkin bukanya tidak seperti sebelum pandemi ramai macet, tapi nanti akan kita atur. Okay. Pasar kajen untuk dibuka kembali di lokasi mana itu? Bonagur. Ada kayak ini perwakilannya nih, pasar hewan. Ingin dibuat kembali betul Pak? Ya. Atur kali itu ya, atur kali itu. Ibunya udah beruntung kayak gitu. Jadi saya kira itu 10 aspirasi, 10 masukan dari kawan-kawan aksi yang mewakili pasar Kabupaten Pekalongan. Saya kira sore ini sudah terjawab ya. Puas betul? Puas. Aplaus sama Ibu. Oke, saya kira itu Ibu. Waktu saya serahkan kembali kepada Bupati sebelum nanti dari APSI Pak Asraf memberikan sepatah. Terima kasih. Ini untuk pasar Seragi tadi sudah jelas, pasar Seragi dan Balai Desa sedang dibuatkan gambar, karena kalau bahasa di ide itu nggak ngerti ya kan Bu, ya. Jadi gambar, lagi dibuatin gambar tahun ini supaya saya sedang meminta ini ke pusat agar dari DPR RI Partai Golkar ini bisa menurunkan bantuan untuk membangun pasar Seragi dan Wira Desa tadi yang blok C-nya ya, yang belum betul. Nah nanti kalau misal mudah-mudahan saya minta doanya supaya tahun ini turun langsung kita buat. Tapi kalaupun tidak, ya tidak dapat juga kita berusaha. Insya Allah 2023 bisa kita pikirkan untuk bangun. Ya. Terus gitu yang APSI ini memang harus ada satu. Di setiap pasar itu harus ada satu. Iya, bukan 2, bisa 3 itu malah kayak kalau ketemu ini. Maka itu tidak boleh ada seperti itu. Nanti kita rembuk bareng, saya minta Bapak Ketua APSI ya, untuk menentukan siapa yang mana yang gampang berkoordinasi Ketua APSI-nya dengan Ketua APSI Kabupaten Pekalongan, sehingga kebijakan-kebijakan dari kita pusat ataupun dari pemerintah Kabupaten Pekalongan bisa mudah turun ke bawah. Kalau susah komunikasinya nggak bakal bisa juga, ini sulit. Sehingga nanti saya minta untuk Ketua APSI yang ada 2, ada 3 ini jadi satu yang mana gitu. Itu saya minta seperti itu. Terus juga untuk retribusi. Ini kalau tadi Pak Sekda kan sudah jelas bahwa dengan retribusi ini Bapak Ibu membayar atau memberikan retribusinya itu masuknya jelas, tanggung jawabnya jelas, tidak ada calo-calo yang nggak jelas.
Jadi kalau misalnya ada orang bahasanya di pasar minta sumbangan lebih dari itu nggak bisa, karena kita sudah pakai sistem kartu. Yang sistem kartu masuk ke mana nggak kelihatan kan, maksudnya masuk ke daerah, kas daerah. Tapi kalau dia meminta, contohnya saya dengar ya, saya masih belum tahu itu betul atau tidak, tapi sedang kita selidiki. Saya dengar seperti di Gemol ada mungkin retribusinya, contohnya Rp1.000, tapi ada nanti yang siang 5.000 minta lagi, ada yang ini minta lagi segini, karena yang itu tadi saya bilang yang minta banyak dan belum pakai sistem retribusi, sehingga banyak orang yang membawa pedagangnya jadi berat, kasihan. Mereka di situ jualan susah payah, tapi diminta-minta itu saya nggak mau. Jadi saya maunya benar-benar pedagang kita itu membayarkan haknya saja, yang memang harus dia bayarkan. Lebih dari itu diminta-minta ini tidak boleh ada, ya. Terus beceran ini untuk pasar-pasar yang baru ini memang tidak boleh ada. Kalau saya mau juga seperti itu, kita siapkan tempat. Mereka beceran itu mungkin dia tidak punya modal, ya, tidak punya uang, mungkin nggak bisa sewa kios, nggak bisa ini. Makanya nanti kita siapkan tempat, orang yang berdagang, terutama pedagang-pedagang lama yang sudah ada, itu yang saya prioritaskan untuk bisa berdagang di tempat yang seperti biasanya yang sudah ada. Dan kenapa tadi sekali lagi saya tegaskan pasar Kedunguni, Wira Desa belum kita tempati, karena saya sedang mengecek langsung untuk satu nama satu kios. Yang kedua, tidak ada titipan-titipan, tidak ada masuk-masuknya nama-nama yang nggak jelas. Yang ketiga, tidak ada pedagang pasif yang hanya ada namanya, orangnya nggak ada. Terus nanti begitu dapat dia senang terus dia limpahkan ke orang. Jadi saya minta ini untuk dibuat aturan soal pedagang pasif ini, Pak Sekda, supaya kita bisa buat tindakan tegas apabila dia tidak buka, apabila dia tidak ada, apabila tidak sesuai namanya, berarti apa yang harus kita lakukan. Terus juga pasar hewan terakhir, ya. Pasar hewan ini saya minta kepada segera untuk dibuka, ya, tapi memang untuk kemacetannya kita harus atur, ya. Terus juga mungkin keramaian orangnya juga harus kita atur dulu untuk sementara waktu ini. Karena apa? Karena masih pandemi COVID, sehingga harus ada aturan-aturan. Tapi Bapak Ibu harus ketahui bahwa saya sebagai Bupati Pekalongan, semenjak saya menjabat sampai detik ini saya tidak pernah menutup pasar walaupun situasi pandemi. Kenapa? Karena saya mau ekonomi tetap berjalan. Yang penting protokol kesehatannya dilaksanakan. Udah itu aja kan gampang. Dilaksanakan, ya, pedagangnya sehat, ya. Kalau pedagangnya sehat, yang belinya di situ juga nyaman. Udah itu kok. Kalau saya simpel, yang penting masyarakat Pekalongan bisa tetap hidup seperti biasa, mungkin jaga kesehatan. Ya, terus untuk pasar Kajen ada perwakilan di sini. Ya, pasar Kajen ini memang sedikit PR buat kami, bahwa pasar Kajen ini sebenarnya Bapak dan Ibu, ini bangunannya tidak layak. Bangunannya ini sangat mengkhawatirkan. Struktur bangunannya ini menurut saya kok agak ngeri-ngeri gitu ya, saya lihat, ya. Tapi ini bukan ini pihak ketiga, ya, betul ya, kalau saya bilang pihak ketiga, sehingga saya kita dari pemerintah daerah tidak boleh memperbaiki, belum bisa karena masih di pihak ketiga kan. Sudah kita datangi orangnya sampai ke Cirebon, kalau salah saya belum sampai datangi orangnya dulu, yang pihak ketiganya ke Cirebon untuk menyerahkan kepada kita, sampai saat ini belum. Kalau sudah menyerahkan kan kita bisa kita bangun, apa kita rombak, kita bagusin yang seperti Kedunguni, Wira Desa atau pasar-pasar lainnya, sehingga biar bisa layak. Nah ini masih belum diserahkan. Mungkin nanti kita harus cari alternatif bersama agar juga pasar ini Kajen tidak seperti itu dan bisa berkembang. Sebenarnya kita ada beberapa tanah yang lainnya, kalau misalkan ini tidak bisa dikomunikasikan dengan baik, ada tempat-tempat lain yang siap kita bangun pasar. Tapi kalaupun tetap minta maunya di situ juga, ya kita tunggu prosesnya. Karena memang kalau tidak diserahkan kepada pemerintah daerah dulu, tidak bisa Pak dibangun. Aturannya seperti itu. Jadi memang kita sulit sekali nih. Atau tuh kontraknya sampai tahun 2028, apa nggak susah tuh. Makanya coba dicarikan jalan itu Pak Sekda. Apakah kita mau pindah tempat
atau seperti apa. Karena kalau begitu saya tuh takutnya kalau melihat strukturnya sudah ada yang ngecek ke situ bisa ambruk. Sudah itu bahaya sekali. Saya tak khawatir sekali, tapi memang kadang-kadang kita kalau mau pindah tempat nanti pedagangnya tak setuju, ya kan? Padahal kita mikirkan para pedagang, kan kita memikirkan bagaimana selamat, pasarnya layak, dagangnya juga enak, kan gitu, oke? Ya tadi itu beberapa 10 sudah kita jawab semua aspirasi dari seluruh pedagang dari pasar Kabupaten Pekalongan dan juga masukan dari Ketua APSI sudah kita jawab semua di sini. Artinya Bapak Ibu sudah lega ya, sudah senang ya Bapak Ibu ya. Artinya sudah tidak 900 kali lipat katanya, tapi sekarang sudah naik cuma sedikit untuk mengimbangi ke kabupaten-kabupaten sebelah. Karena aturannya memang tidak boleh kalau kita terlalu di bawah, nanti akhirnya kita juga dapat teguran seperti itu. Jadi sudah dinaikkan sedikit. Mungkin itu dari saya. Semoga Bapak dan Ibu semuanya bisa berdagang semua dengan baik ya. Dan juga tidak keberatan lagi. Ya, kami pemerintah Kabupaten Pekalongan, saya sebagai bupati berpihak kepada para pedagang. Mungkin Ketua APSI sedikit untuk menambahkan, karena ini setiap hari yang sibuk ngomongin pasar terus kalau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak saya balas pantun. Yang saya cintai dan saya hormati Ibu Bupati Kabupaten Pekalongan. Kalau saya nggak bilang dicintai, nanti aspirasi APSI nggak diterima. Yang saya hormati juga Bapak Sekda dan Pak Dinas dan juga Pak Sekjen dan semua saudara-saudara saya dari APSI Kabupaten Pekalongan. Pertama-tama saya mewakili semua saudara-saudara saya di APSI mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Bupati dan jajarannya karena aspirasi kita sudah ditanggapi dan dikasih jawaban yang memuaskan ya. Dulu saya selalu marah kalau anak saya ngeyel. Selalu saya marah, jangan ngeyel dong. Tapi sekarang gara-gara saya jadi ketua APSI, saya terpaksa ngeyel terus sama istri saya. Tapi nggak apa-apa, ngeyel saya bawa manfaat kan. Karena saya tuh nggak tega kalau saudara-saudara saya pedagang di pasar itu ditekan terus banyak bermasalah, tempatnya tidak layak, itu dan ini, itu saya bisa merasakan karena saya juga pernah masuk ke pasar-pasar yang kita semua tempati sekarang. Memang banyak kekurangannya. Jadi insya Allah kita nanti sama-sama akan berjuang untuk memakmurkan lagi, untuk memperbaiki semua keadaan-keadaan di pasar kita nanti insya Allah. Seperti mana yang saya janjikan kemarin, semua 9 aspirasi plus 1 yang kemarin Bapak bilang soal pasar hewan sudah saya sampaikan langsung kepada Ibu Bupati dan Pak Sekda dan sudah mendapat jawaban yang sangat memuaskan buat kita. Insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa terrealisasi. Seperti yang dikasih tahu sama Pak Sekda, poin ke-8 soal bantuan dana itu ini apa segala, itu sudah saya diskusikan. Saya pikir nanti kita akan buat satu pertemuan intern APSI untuk mencari solusi. Terus soal tadi Bapak bilang APSI di Kedung ini ada 3, saya nggak kaget. APSI bisa 3, bisa 30, bisa 36, silahkan aja. Tapi APSI mana dulu yang punya jalur yang langsung bisa ke Bupati? Silahkan aja mereka mau bikin APSI, kayak paguyuban, kayak apa, kayak silahkan. Saya nggak bisa larang, itu hak masing-masing. Tapi kalau mau ada penyelesaian yang bagus, carilah jalur yang tepat.
ya. Karena APSI yang sebenarnya itu cuma satu yang disahkan oleh pemerintah dan sudah keluar SK, itu adalah kita di sini sekarang APSI. Saya dengar banyak paguyuban, banyak itu, banyak ini apa segala, ya betul, ya silakan mereka buat. Tapi di sini saya mengajak semua, ayo kita bersatu, kita jadikan satu jalur. Karena kalau terlampau banyak jalur susah. Coba kita pikir, dari satu sumber air kalau kita bikin 10 pipa, airnya kan jadi kecil semua. Benar? Tapi kalau satu sumber air kita kasih 1 pipa, airnya gede banget. Dan kita benar-benar bisa menikmati. Itu yang saya maksudkan. Ayo kita semua bersatu. Ya, apapun paguyuban itu, apapun itu yang menamakan mereka APSI, kayak silakan. Kita bergabung, kita jadi satu. Karena yang ngomong itu ini apa segala semua ini kan kita juga pedagang pasar kan. Jadi kenapa kita harus terpisah? Kalau kita terpisah nanti ada banyak kubu sana sini. Akhirnya semua kepentingan kita malah jadi kacau karena kita sibuk dengan ribut-ribut ini. Jadi ayo tolong sampaikan pesan saya di luar. Ayo kita bergabung menjadi satu. Dan insya Allah semua aspirasi kita akan tersampaikan dan tersalurkan ke tempat yang tepat. Saya sudah buktikan itu. Kemarin ada yang bilang mau demo, mau itu apa segala. Kan saya bilang, ngapain kita demo? Benar kan? Kita diskusi, kasih tahu ke saya maunya apa. Insya Allah saya akan sampaikan dan insya Allah kita akan dapat jawabannya memuaskan. Dan itu sudah saya buktikan. Makanya kalau ada yang mengaku APSI itu, mengaku ini, mengaku itu apa segala, saya takut ya mereka ini punya kepentingan pribadi. Karena saya dengar di luar sana terlalu banyak ya jual beli kios ya, mengatasnamakan paguyuban ya. Ini dasarnya apa? Emang kios itu dibikin sama pemerintah untuk orang seenaknya jual beli? Makanya seperti saya bilang kemarin waktu kita rapat, ya kalau saya tahu siapa itu, saya pastikan akan saya sikat. Saya pastikan kita kandangin dia. Jadi jangan coba-coba untuk berani-berani jual beli pasar. Ya. Urusannya dengan saya, insya Allah saya akan telusuri, saya akan cari tahu siapa itu orangnya. Dan banyak sebenarnya udah ada di telinga saya, udah saya dengar. Kita lihat aja nanti. Dan satu lagi yang saya ingin kasih tahu, bahwa kalau kita bisa bersatu, semua masalah kita bisa terselesaikan dengan baik. Tapi kalau kita berpecah belah, bisa bahaya untuk kita sendiri. Akhirnya apa yang kita usahakan, apa yang tujuan kita akan terbengkalai. Yang kita uruskan adalah perpecahan, ribut, gesekan, itu ini apa segala. Kita bukan partai politik. Kita bukan apa istilahnya preman-preman jalanan. Kita ini pengusaha semua, pedagang. Yang kita cari itu rezeki, bukan cari keuntungan. Ya, saya ketakutan yang saya ngomong tadi belum saya habisin. Orang-orang yang mengaku bikin paguyuban, bikin ini, bikin itu apa segala, mereka nanti bikin yuran. Benar nggak Pak? Yuran tiap bulan harus bayar, yuran itu, yuran ini. Tapi hasilnya mana? Itu kebanyakan keluar duit kita untuk yuran sana yuran sini, tapi hasilnya nggak ada. Semua aspirasi kita, kemauan kita semua tidak akan tersampaikan ke pihak pemerintah, dan duitnya nggak tahu juga kemana. Makanya janganlah, kalau bisa kita jangan berpecah dengan itulah inilah apa segala. Cukup satu pintu aja. Ayo kita bergabung bareng-bareng ya. Kita jangan pikirkan soal yuran, soal ini apa segala. Memang kalau kita punya kepentingan, nanti kita bisa bicarakan. Tapi semuanya harus transparan, benar nggak Pak ya? Ya. Jadi tolong sekali lagi, tolong kasih tahu ke teman-teman kita di luar sana, semua pedagang-pedagang pasar, ayo kita bersatu dengan APSI kita yang sudah disahkan oleh pemerintah. Insya Allah saya sebagai pimpinan, saya berjanji, ya, saya akan all out untuk semua saudara-saudara saya. Dan sekali lagi, sebelum saya menutupi, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada istri saya, Ibu Bupati, dan juga Pak Sekda,
dan juga semua jajarannya yang telah benar-benar menanggapi dan secara serius yang mau menangani semua masalah kita, saudara-saudara kita pedagang pasar. Sekali lagi terima kasih, dan saya pikir cukup segitu aja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu sekalian, Pak Ibu Bupati dan Pak Asraf. Saya kira pertemuan silaturahmi sore hari ini membawa berkah bagi kita. Amin. 10 aspirasi tadi sudah dijawab, dan ini tidak hanya dijawab, kita akan segera tidak lanjuti secara serius. Mulai hari ini juga kita akan melakukan revisi terkait dengan perubahan pergub. Jadi ya, ada tahapan untuk perubahan pergub. Ini hari Selasa, Senin, Jumat selesai. Jadi ada tahapannya, mau dipahami Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pergub ini akan segera kita selesaikan, revisinya insya Allah hari Jumat kita selesaikan. Dan yang lain-lain ke 9 aspirasi tadi insya Allah segera kami follow up. Yang kedua kan tadi sudah ya yang masa pojok. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat kita. Oke. Ada masukan? Sampaikan kepada kami ada nggak? Ini kalau ini masukan ke 11 sampai ke 11 ini acara lagi nih. Oke, yang singkat ya. Bapak silakan. Kami minta untuk perbaikan jalan yang jelas itu di Pak Pasar itu Pak, yang sekiranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Rasmono dari Pasar Wonopringgo. Kami ingin mengusulkan jalan depan pasar itu yang jeblos kurang lebih sudah setahun setengah terbengkalai, belum diperbaiki. Sekiranya kalau bisa diperbaiki, mohon diperbaiki. Itu aja saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar Wonopringgo Pak. Pasar Wonopringgo Pak. Jalan utama, jalan raya. Ya, jalan yang masuk pasar itu Bu. Di dalam pasar, jalannya. Enggak, jalan utama yang masuk pasar itu kan dari jalan masuk pasar itu ada sungai. Jalan kami itu. Iya, yang jalan gede, jalan utama itu masuk pasar. Mungkin nanti bisa Itu utama. Oke. Dari Wonopringgo satu, ini dari mana? Aceh. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bupati, Bapak Sekda, dan Dinas Perindak, juga Ketua Umum Aksi DPD Kabupaten Pekalongan. Kami perwakilan dari Pasar Kajen ingin menanggapi tadi Ibu Bupati mengatakan bahwa perjanjian dengan pihak ketiga itu berakhir pada tahun 2028. Hakikatnya 2030. Dan dari klausulnya DPR itu kunjungan kerja dulu. Terus memohon kepada PT untuk membuat suatu kepailitan. Terus PT itu membuat surat kepailitan, tapi waktu itu dari pemerintah Kabupaten Pekalongan menolak dengan beberapa alasan, dan alasannya secara real kami tidak tahu karena itu urusan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Itu Bu, yang jelas begitu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir ya. Silakan Pak Ibu. Nama asal. Pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isa Ansori dari Pasar Doro. Saya hanya ingin mengusulkan supaya jalan di tengah Pasar Doro itu supaya diperbaiki Pak. Sebab sangat becek. Kemarin aja dipakai batu kecil
iuran pedagang Pak. Saya sudah menyatakan kepada Pak Lurah, kata Pak Lurah, ini bukan wilayah desa, tapi ini punya pasar. Begitu Pak. Jadi saya juga bingung mau kemana ini. Kebetulan di sini saya sampaikan. Terima kasih. Itu di dalam pasar atau di tengah jalan? Di dalam pasar Pak. Yang di belakang ada pasar. Di dalam pasar. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, tidak menanya kayak kalau tidak sudah saksikan bahwa benar Ibu Bupati untuk Kalau pasar Wonopringgo ini nanti saya minta kirim fotonya, Pak. Ini mana kalau Ibu tadi yang nanya? ini yang nanya kirim foto nanti Sebelah sini tadi Wonopringgo. fotonya. Minta Sekarang belum ada fotonya. nanti kirim foto nanti. Ya, sekarang. Nah, dikirim foto ketemu sama kata opsi baru opsinya kita dapat kami. Ya, kita tahu letaknya di mana. Kalau di videoin nanti kirim ke saya. Insya Allah saya urusin. Terus udah gitu kalau pasar kajian ini coba dijawab kalau karena saya dulu menjadi bupati ya Pak. Jadi saya nggak tahu nih, coba silakan dijawab nanti. Silakan Bu Gudi atau Pak Sekda. Terima kasih. Untuk pasar Kajen, saya kira sudah ada beberapa pertemuan betul disampaikan. Cuma untuk urusan pilot ini sebenarnya tidak di ranahnya pemerintah daerah yang berhak memutuskan sebuah perusahaan pilot ini ada di pengadilan. Ini ada pengadilan yang kayak ini ada di ibu kota provinsi dalam hal ini Semarang. Jadi nanti tetap tapi akan kami follow up. Nanti ini sudah berita bupati. Karena kalau kita menunggu sampai 2028 terlalu lama. Ya. Kita akan siapkan opsi-opsi seperti berita Ibu Bupati. Yang pertama tentu saja komunikasi dengan PT Tika Jaya ya, selaku investor. Kita akan diskusikan kembali karena untuk pemeliharaan Tika Jaya ini tidak hanya secara kertas saja, tapi juga harus diuji di pengadilan. Ya, kan? Ya. Tapi kalau ini kelamaan perlu proses, Ibu Bupati juga sudah mendengar kepada kami untuk mencari opsi lain, alternatif tempat lain. Kita akan segera buat tadi gambar yang intinya, karena sekali lagi pasar kaca tidak bisa menunggu hingga tahun 2028 dan melihat konstruksi bangunan. Saya kira itu terima kasih. Sudah Pak? Jelas ya? Ya. Terus untuk satu lagi tadi Doro ya. Doro itu nanti berarti tadi dari dinas Indak nanti mengecek begini segera dicek itu agar ada perbaikan perawatan untuk jalan itu jangan sampai di dalam pasar sendiri ya rusak apalagi yang lainnya ya. Baik itu nanti sudah segera dicek ya. Terus juga kalau Bapak mau lebih cepat juga lagi bisa kasih ketika opsi dari lebih cepat itu ya. Kalau opsi itu lebih langsung sampai ke bupati malah. Oke, saya kira demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Terakhir, mari kita berikan aplaus pada Ibu Bupati kita. Dan kita akan bersama-sama pertemuan sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu, nyuwun foto bersama. Foto bersama Ibu. Nggih. Demikian acara audiensi Asosiasi Pedagang Seluruh Indonesia Kabupaten Pekalongan bersama Bupati